Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Rani Dewita dan rekan saya Cindy Komalasari akan mempresentasikan proposal kewirausahaan kami yang berjudul Dadar Gulung Pelangi Usaha Kedai Kue Inovasi Mahasiswa. Di sini kami menjabarkan beberapa topik, yaitu pertama latar belakang, yang kedua tujuan, gambaran umum produk, metode pelaksanaan dan jadwal kegiatan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu latar belakang. Di sini ada 3 latar belakang yang kami jabarkan, yaitu di mana masih banyak kalangan yang tidak memiliki pekerjaan. Jika dilihat dari perekonomian Indonesia saat ini, jumlah lapangan pekerjaan itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang setiap harinya kunjung bertambah. Yang kedua yaitu peluang bisnis pada sektor makanan itu sangat terbuka lebar, di mana sangat dibutuhkan wirausahawan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain sehingga pengangguran di Indonesia pun bisa lambat laun berkurang. Yang ketiga adalah pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu wirausaha, karena pada era zaman sekarang semakin kreatif seseorang membuat suatu usaha akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba produk tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya peluang menjanjikan ini, kami berencana untuk merancang usaha kuliner pelangi dadar gulung yang tentunya kami akan melakukan diferensiasi dalam bidang usaha ini agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk kami. Dan selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dilakukannya usaha dadar gulung pelangi sebagai program kreatif mahasiswa ini adalah yang pertama itu untuk terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat bagi masyarakat. Yang kedua itu menjaga kualitas produk. Yang ketiga selalu membuat kesan yang baik pada setiap pelanggan. Yang keempat itu menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan syarat. Selanjutnya kita akan membahas gambaran umum rencana produk, di mana di sini ada nama jenis, keunggulan, profil konsumen dan pesaing. Di sini nama dari produk ini adalah pelangi dadar gulung, di mana usaha ini adalah usaha homemade yang kemudian dipromosikan melalui media sosial. Keunggulannya dibanding produk lain adalah dengan memodifikasi rasa dan warna dari kulit kue tersebut. Yang ketiga adalah profil konsumen. Konsumen yang menjadi target usaha dadar gulung pelangi ini antara lain yaitu mahasiswa, sivitas akademika khususnya dari UNP dan masyarakat umum. Selanjutnya untuk pesaing, untuk saat ini kami memiliki beberapa pesaing seperti pedagang kue keliling dan dadar gulung yang dititipkan di beberapa warung. Walaupun dadar gulung sudah sedikit demi sedikit menghilang saat ini, namun pengaruh pesaing terhadap penjualan dadar gulung sedikit berpengaruh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Saudari Rani Dewita, yaitu selanjutnya metode pelaksanaan yang terbagi atas yang pertama tempat dan waktu pelaksanaan, yang kedua alat dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan usaha dadar gulung pelangi, yang selanjutnya yaitu tata laksana. Yang pertama, tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat yang digunakan dalam usaha ini adalah tempat yang strategis di pinggir jalan raya dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kedai kue ini akan dibuka setiap hari mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Yang dimana pada jam-jam tersebut merupakan jam-jam sarapan atau aktivitas mahasiswa terutama yang tinggal di kos-kosan. Dan sudah menjadi kebiasaan bagi mahasiswa untuk sarapan dan ngemil bersama teman-teman atau secara berkelompok. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan dalam usaha dadar gulung pelangi. Alat yang digunakan untuk membuat dadar gulung pelangi diantaranya wajan, penggiling kue, kompor, pengaduk, baskom, dan plastik. Untuk bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan dadar gulung pelangi yaitu tepung terigu, garam, tepung kanji, santan atau kara, telur, minyak, air, daun pandan atau daun suji, stroberi, pasta jeruk, dan sebagainya. Untuk isian dadar gulung pelangi akan dipersiapkan beberapa bahan yaitu keju, coklat putih, meseseres, kismis, atau aneka buah-buahan lainnya. Kemudian untuk tata laksana, yang pertama yaitu persiapan lokasi. Survei dan penyiapan lokasi untuk pendirian kedai dan tempat produksi. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis dan ramai sehingga potensial untuk dijadikan tempat usaha. Seperti lokasi yang berada di pinggir jalan raya yang dekat dengan area kampus dan kos-kosan mahasiswa. Yang kedua yaitu persiapan alat. Pembelian peralatan dan penataan peralatan serta sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam usaha kue dadar
gulung pelangi. Selanjutnya, persiapan bahan. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kue sangat mudah diperoleh di Kota Padang. Selain itu, harga bahan-bahan tersebut relatif stabil. Pembelian bahan baku, bahan penunjang, dan bahan pelengkap produksi kue ini dapat dibeli di Pasaraya Kota Padang. Yang keempat, produksi. Tahap pembuatan kue dadar gulung pelangi dilakukan dengan yang pertama, mencampurkan tepung terigu dengan telur, tepung kanji, pasta pandan, serta garam dan diaduk hingga semua bahan tercampur merata. Kemudian siapkan campuran isi dadar gulung sesuai selera, misalnya isi kombinasi coklat dengan coklat putih, lalu dicampurkan dengan keju. Hal yang dilakukan ialah panaskan kedua coklat tersebut secara terpisah. Setelah cair dan sedikit mendingin, masukkan ke dalam plastik. Jika adonan kulit telah selesai, lalu ujung plastik digunting sedikit untuk memudahkan menghiasi dadar gulung tersebut. Kemudian tuangkan santan dan air perasan daun suji pada adonan sedikit demi sedikit. Kemudian panaskan wajan dan olesi dengan minyak goreng. Setelah itu tuangkan adonan di atas wajan yang sudah panas. Buatlah dadar gulung hingga adonan matang dan menipis. Selanjutnya, gulung salah satu lembar adonan kulit pada adonan isian dan gulung dengan baik sehingga kulit dadar gulung pelangi tidak robek. Lipat bagian ujung sampai rapi dan dadar gulung pelangi siap untuk disajikan. Yang kelima, promosi. Promosi yang akan kami lakukan untuk usaha kue dadar gulung pelangi adalah menyebarkan brosur ke tempat-tempat yang ramai dan menyebarkannya di sosial media seperti Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Pada bulan-bulan pertama, kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen agar para konsumen tertarik terhadap produk kami dan dapat berkunjung kembali. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Persiapan lokasi akan dilakukan pada bulan pertama, kemudian persiapan peralatan akan dimulai dari pertengahan bulan pertama. Persiapan bahan baku, promosi, produksi, dan penjualan, serta evaluasi produk akan dilakukan mulai dari bulan kedua dan seterusnya. Dan yang terakhir, kegiatan yang akan dilakukan adalah penyusunan laporan. Kemudian kisaran harga yang akan kami tawarkan untuk produk kue dadar gulung pelangi adalah seharga Rp13.000. Sekian presentasi proposal kewirausahaan dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.